Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini aku buat kacang telur. Ini enak banget, bahan-bahannya ekonomis, mudah didapat, buatnya gampang. Dijamin semua pasti suka deh. Aku kira buatnya itu susah loh teman-teman, ternyata gampang banget. Siapapun pasti bisa sih buat ini. Bisa juga nih untuk ide jualan. Penasaran kan gimana cara aku buat dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videoku hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama kita siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram, kurang lebih 50 sendok makan. Tambahkan juga tepung maizena sekitar 30 gram. Di sini pakai tepung maizena agar hasilnya lebih renyah dan lebih kriuk-kriuk. Oke, kita ayak. Kalau udah selesai, lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, sisihkan dulu. Kemudian kita buat bahan cairnya. Di sini ada gula pasir sebanyak 225 gram, kurang lebih 15 sendok makan. Tambahkan juga 2 butir telur ukuran sedang aja, garam setengah sendok teh, dan sedikit vanilla essence. Mau pakai perasa vanilla atau vanili bubuk boleh. Lanjut kita tambahkan juga margarin 60 gram, ini udah dicairkan sebelumnya. Kemudian kita aduk hingga rata. Pastikan ini gulanya larut ya. Kita aduk perlahan aja seperti ini. Kalau mau pakai hand whisk juga boleh teman-teman. Bisa disesuaikan. Nah, kalau aku di sini sekitar 5 menit nih ngaduknya teman-teman. Sampai gulanya benar-benar larut. Kalau misal ada sedikit yang tersisa itu nggak masalah. Kemudian kita siapin kacang tanah. Ini sebanyak 500 gram. Menurutku ini kacang tanahnya udah bagus, jadi nggak perlu dipilih lagi. Untuk bahan kering udah, bahan cair juga udah, lanjut kita balurin ya. Kita ambil secukupnya kacang tanahnya. Nah seperti ini. Kemudian kita ambil bahan cairnya atau adonan telur. Jadi untuk adonan telur ini diaduk dulu sebelum digunakan. Karena gulanya itu bisa mengendap gitu teman-teman. Oke, kita aduk hingga benar-benar semua bagian kacang ini basah teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu bagus. Oke, kita aduk-aduk seperti ini. Kalau udah rata, kita ambil bahan keringnya. Sekitar 2 sendok makan atau boleh secukupnya. Nanti kalau kurang ditambah lagi aja teman-teman. Nah, ini aku aduk bentar. Seperti ini, boleh juga wadahnya yang kita goyang-goyangkan teman-teman. Oke, aku rasa kurang, lanjut kita tambahkan lagi. Jadi sedikit demi sedikit aja ya, biar gampang dan gak menggumpal teman-teman. Kalau misalnya ada yang menggumpal atau merekat satu sama lain, dipisah-pisahkan aja. Nah ini untuk tahapan pertama belum ada yang menempel. Kita saring dulu. Nah untuk sisa dari tepungnya ini jangan dibuang ya, masih bisa digunakan untuk bahan baluran kacang berikutnya teman-teman. Oke, ini kita ayak dulu seperti ini. Nah kira-kira kayak gini hasilnya. Kemudian kita pindah lagi ke wadah yang tadi dan kita beri kembali adonan telurnya. Secukupnya aja ya. Lanjut kita aduk rata. Jadi untuk penepungannya ini sebanyak 3 kali ya teman-teman. 3 kali ulang. Jadi nanti ukurannya itu besar-besar. Oke, kita tabur lagi dengan bahan keringnya. Begitu seterusnya ya, hingga selesai teman-teman. Nah kalau misalnya ada tepung yang menggumpal, rumahannya besar-besar kayak gini, dibuang aja teman-teman. Dan lanjut kita beri adonan telurnya. Jadi untuk komposisi jumlah bahan kering dan juga kacang tanah itu perbandingannya 1:1 ya. Kalau misal teman-teman mau buat banyak, dikalikan aja. Misal mau buat 1 kilo kacang tanah, itu tepung terigunya juga 1 kilo. Untuk bahan yang lainnya bisa dikali 2 aja. Nah seperti ini masih ada yang menggumpal, biasanya di tahapan ketiga nih teman-teman. Bisa kita bantu lepaskan seperti ini. Kemudian kita balurin lagi dengan terigunya.
hingga semuanya itu nggak ada yang menempel, agar nanti hasilnya bisa bagus teman-teman. Nah, untuk penampungan ketiga udah selesai nih teman-teman. Hasilnya besar-besar banget ya. Oke, langsung aja kita pindah ke wadah, lanjut balurin. Untuk kacang yang lain lakukan hingga selesai. Setelah semua kacangnya selesai dibalurin dan siap untuk digoreng, kita panaskan minyak api kecil aja dan kita masukkan kacangnya secukupnya ya. Dan ini kesalahan aku ketika buat kacang telur. Untuk di awal itu harusnya nggak diaduk dulu teman-teman. Nah, karena aku baru pertama kali coba buat kacang telur, alhasil ini aku aduk di awal. Oke, nggak masalah ya, kita coba lihat hasilnya. Oke, kalau udah matang kita angkat. Nah, inilah kesalahan aku tadi teman-teman, di awal udah diaduk, alhasil ada kacang yang nggak pakai baju nih teman-teman. Kacang kulitnya itu lepas dari kacangnya. Oke, nggak masalah, masih bisa dimakan. Untuk yang penggorengan kedua kita perbaikin kesalahan kita yang di awal. Jadi untuk pertama jangan diaduk dulu, biarkan sekitar 1 menit teman-teman, agar kulitnya kokoh. Jadi ketika diaduk nggak lepas-lepas. Tetap menggunakan api kecil aja ya. Nah, boleh kita ratakan seperti ini. Biarkan dulu aja. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah 1 menit bisa kita bantu aduk pelan-pelan dulu teman-teman. Oke, kita goreng hingga matang. Dan untuk tips berikutnya, untuk menggoreng kacang telur seperti ini jangan terlalu coklat banget ya. Karena setelah diangkat itu kacangnya masih mengalami proses pematangan. Jadi setelah warnanya seperti ini teman-teman bisa angkat. Jangan tunggu coklat banget, nanti hasilnya bisa gosong. Oke, kita tiriskan kembali. Kalau udah, untuk minyaknya nih ada sisa nih dari tepungnya, dari remahan kulitnya, bisa kita saring seperti ini. Dan lanjut goreng lagi, begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Alhamdulillah semua kacang telurnya udah selesai digoreng. Hasilnya banyak banget, tuh bisa dilihat ya. Dan kalau untuk dimasuk ke toples biarkan dulu hingga dingin. Oke, langsung aja yuk kita cobain hasil kita hari ini. Bisa nih teman-teman untuk isian toples, insya Allah untuk lebaran nanti. Oke, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, hasilnya kriuk-kriuk banget ya. Ini enak banget beneran deh teman-teman. Kalau coba pasti suka sama hasilnya. Bisa juga untuk ide jualan atau referensi isian toples lebaran nanti. Nah, kalau untuk ide jualan dikemas aja. Karena di sini aku buat makan sendiri, jadi ini aku contohin aja satu ya. Satu bungkus ini beratnya sekitar 120 gram. Bisa untuk tester nih teman-teman. Siapa tahu ada teman kantor atau tetangga yang mau cobain dulu sebelum pesan, bisa nih. Siapa tahu kan suka dan dia pesan nanti ketika udah deket lebaran. Bisa jadi sumber rezeki nih teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya video aku hari ini. Dan semoga bisa menambah kreasi ide jualannya. Insya Allah kita bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini enak banget teman-teman, harus cobain.